Mistis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Mama Ageng di Jelajah Mistis. Apa kabar teman-teman di rumah semuanya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin. Dan selalu setia juga, jangan lupa tonton terus Mama Ageng Official di Jelajah Mistis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Hari ini kita lagi ada di mana? Tentunya di sebuah tempat terbengkalai yang memang sudah dicap angker seperti biasanya. Hari ini Mama Ageng bersama tim Jelajah Mistis ada di sebuah lokasi yang dulunya adalah sebuah tempat pelayanan publik, yaitu hotel, dimana hotel ini sudah terbengkalai lebih dari 10 tahun. Kenapa terbengkalai? Ya, kita akan menguak ceritanya hari ini. Siapa saja dan apa saja sosok yang ingin bercerita. Seperti biasa kita filter, dimana yang negatifnya silakan mundur, yang positifnya boleh bercerita melalui tubuh aku, melalui mediumisasi. Seperti apa ceritanya, pokoknya ikutin terus. Dilihat dari model bangunannya, ini tuh bukan kayak hotel-hotel yang mewah pada umumnya zaman sekarang. Tapi ini mungkin antara bintang 3 mungkin ya, karena kita lihat dari hiasan dindingnya, dari begitu masuk pun juga nggak terlalu besar tempatnya. Ini tuh aku lagi ada di kayak sebuah kamar gitu, jadi cuman kayak sepetak dan atapnya pun nggak terlalu tinggi, dan ini ada toilet gitu. Jadi memang penginapan pada umumnya, cuman memang bukan tempat yang mewah gitu. Bisa dipastikan mungkin ini adalah tempat yang memang sudah berdiri sejak lama gitu. Dibilang klasik mungkin bisa juga ya, tapi kita nggak bisa menentukan dari nggak bisa menilai dari spill tempat yang pertama ini. Nanti kita bakal ke ruangan-ruangan selanjutnya, dan juga di sini ada 2 lantai. Nanti kita bakal coba ke lantai atas, semoga kita aman bisa nyampe ke lantai atas. Oh, begini dong. Jamur-jamur ini. Kayak ada mata. Kayak ada mata barusan. Mata merah di sini. Ini tuh bekas ini. Ballroomnya kali ya? Enggak ada ballroom buat tempat kayak gini mah. Enggak ada ballroom atau Ci? Meeting room. Iya, meeting room. Guys, tadi begitu kita pindah dari ruang belakang ke ruang depan, kita kan lewatin satu lorong. Tadi dimana teman kita Cica ngelihat kayak sekelebat, ngelihat mata yang nyala katanya. Nah, nggak jauh dari dia ngelihat itu, kita semua di sini mencium bau pandan. Aku bilang tadi kayak bau putu ya, tapi ternyata bukan itu. Tapi ternyata wanginya makin menyengat, itu wangi pandan. Dan sekarang hilang, bener nggak guys, hilang ini wanginya? Ya, tadi bener-bener wangi banget.
Dan ternyata ini tuh bisa dipastikan kalau ini adalah pintu depannya. Ternyata itu kayak setelan hotel pada umumnya penginapan, itu tempat resepsion, ini lobby mungkin ya. Memang ini atapnya pendek banget karena apa ya, bukan hotel mewah gitu. Tapi itu baunya ada enggak? Ada enggak? Ini nih kalau kemarin-kemarin nih kita bisa lihat ya. Jam berapa ini? Widih, jam 12 teh guys. Ini aku beli sampai ke muka-muka ini. Sampai ke pantat-pantat tadi aku agak kentut dikit guys. Tadi ada sosok laki-laki, bapak-bapak, belum tua ya, kisaran umur berapa mungkin 60-an ya, secara kasat mata manusia gitu ya. Beliau umur 60-an, tingginya nggak terlalu tinggi, tapi dia berubah-ubah, jadi memperlihatkan ke aku tuh badannya kurus, agak tinggi, tapi agak pendek, agak berisi juga. Jadi nanti kita cari nih, sebenarnya karena yang namanya jin ini dia kan penuh tipu daya ya, pintar sekali berkamuflase. Jadi sebenarnya ini ada dua sosok, kayak ini satu atau jadi dua, atau memang ada dua tapi dia itu kayak rebutan ingin memperlihatkan diri mereka masing-masing gitu. Tapi emang ada cowok itu dari tadi sih yang aku lihat sementara. Mau ke atas dulu. Kenapa gitu? Di luar. ada suara tadi barusan. suara kentut. Pasti aku yang ini karena balik rumah. Kesana dulu apa? Oh, sama ini jangan terlalu ke belah sana deh kayaknya, soalnya apa? Tadi agak ambruk ya belah sini mah. Dimana tadi kita opening itu nih, emang udah nggak ada apa ya, kalau kayak balkon itu kan ada pagernya atau apa namanya penghalang, ini nggak ada sama sekali Aku ngamanin sini aja. Kalau bisa, Cica sama Cici cukup di sini. ya. Terus yang lagi Ya, mesti. ya, Dan kalau yang nggak aman sama saya di sini. kalau merasa nggak aman udah gitu. Lebih banyak. Tapi nggak di sini, di depan, berarti di depan. Ini di sebelah kanan ada suara air. Itu mah ini dari sini. Ada si bapak yang itu. Jujur aku kepala pusing banget ngedenger dari kisah pilu yang pernah terjadi di sini. Terjadi pembunuhan di sini. Kita doain aja semoga ditempatkan di sisi Allah paling tenang, paling indah. Pokoknya segala doa terbaik buat beliau. Jujur aku nggak bisa ini nih, nggak bisa apa ya, nggak bisa konsentrasi. Udah agak dari tadi pusing, terus keganggu terus sama bau pandan yang memang ngikutin terus kita dari tadi, baunya tidak gitu.
Kalau ke sana enggak, ini enggak hati-hati enggak apa? Ini enggak bahaya enggak? Aman. Dia biasa di sini. Dia bisa di sini. Sangat. Di sini tahu nggak, aku jalan tuh kayak offline banget, kayak apa ya, memang udah mulai aku, tapi bukan aku, mungkin kalian udah paham ya, kalian udah biasa nonton Jelajah Mistis atau Magung Official. Ternyata si sosok cowok yang tadi aku ceritain itu, dia memang diamnya ada di sini, diamnya ada di ruangan ini, dan dia minta maaf katanya kalau misalkan tadi memang mengganggu penciuman kita gitu. Dia cuma ingin memperlihatkan eksistensinya kalau memang dia itu ada di sini gitu guys. Kalian gak nyium bau itu ya, tapi aku mencium terus pandangan. Cuma beberapa lama. Bisa ada nggak ini bawahnya apa? Yang tadi, Apa? yang tadi kosong ke bawah. Yang tadi kita opening. Yang tadi kita opening. Oh iya. Iya. Apa kaki ya? Coba lihat sini. Coba, shoot up. Apa kaki ya? Wow. Serius. Sini agak ini ya, kita agak serius ya. Coba hitung jarinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang besar, tapi ada yang kecil 5. Itu jadi ada semenjak kaki itu, semenjak aku melihat itu, jadi ada kilas balik yang bikin aku gak konsen tuh. Jadi tadi yang si pandan ini mau masuk, tapi yang ini juga mau masuk. Berarti beda sosok ya? Tapi dia mau menceritakan. Ya kasih masuk aja. Di sini ada yang ini deh kayaknya, ada yang ditanam sesuatu di sini. Kalau tadi Cici bilang seperti ada yang jatuh, memang sebelum yang aku dilihatkan
sebelum ini dibangun memang ada insiden. Jadi memang ada insiden yang pernah terjadi sebelum ini berdiri atau sejak ini mulai dibangun. Assalamualaikum. Anda tadi yang masuk yang memberikan aroma wangi pandan ya? Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Minta maaf. Nggak apa-apa. Cuman Anda harum banget gitu dari ini. Sampai sekarang kecium banget aroma pandan. Kalau boleh tahu nama Anda siapa? Boleh saya kenalan? Wangi banget. Perkenalan saya. Iya. Wangi. Karena salah satu wangi ini itu yang sangat disukai kalau misalkan orang meninggal itu ada potongan pandannya juga dan sangat wangi itu. Boleh saya tahu di sini pernah ada kejadian apa? Saya tidak akan bercerita itu. Apa yang mau Anda ceritain? Saya di sini sudah lama. Sudah lama. Dari kapan? Saya menjaga salah satu orang yang dulu bekerja di sini. Siapa namanya? Adalah. Kalau Anda siapa namanya? Boleh saya panggil? Tidak perlu tahu. Oke. Nah, Anda sudah lama di sini. Setelah bangunan ini jadi atau sebelum ini jadi? Dari sebelum. Dari sebelum ini jadi. Sempat ada kejadian katanya ada yang jatuh. Itu siapa? Tadi yang memberikan rasa ke bos. Itu memang dari semenjak bangunan ini dimulai. Bangunan ini dimulai ada yang jatuh. Mungkin dari pembangunan itu. Ya, Oke. Terus tadi saya ada dengar nama Siska di sini. Siapa itu? saya bukan mau cerita itu. Oke. Apa? Mau diceritain apa lagi? Selain itu, Oke. Sok, saya dengerin. selain itu Anda mau bertanya apa? Nah, ini kenapa bangunan ini bisa sampai terbengkalai? Atau misalkan kok dulunya apakah ramai atau ada kejadian apa bisa sampai seperti Itu masih berhubungan. Masih berhubungan? Selain itu, Ada yang mau ditanyain lagi dari tim? Udah lama di sini. Kalau boleh tahu, kan kata aku juga turun naik. Dia itu emosionalnya beda dia. tadi karena dia awalnya positif nih wangi, tiba-tiba dengan satu pertanyaan yang aku tahu dia nanya kan, jadi emosi gitu. Iya, Kenapa? emosionalnya dia Kenapa? labil. Pokoknya dia nggak mau menceritakan sosok-sosok yang lain. Dia mau cerita tentang dirinya sendiri. Cuman dia mantan kita mau apa yang mau diceritain gitu. Sementara dia juga mau jawab, tapi kalau ditanya Nanti kalau yang lain mau tanya juga ya. sosok yang lain, dia nggak mau di saat ini pembangunan. Kan biasanya kalau ini pembangunan suka ada yang korban atau misalkan pegawai yang bangunan itu ada yang jatuh atau misalkan ditumbalkan. Cuman yang ditumbalkan itu apakah sosok yang barusan masuk yang meninggal itu atau bukan? Cuman feelingnya kayaknya bukan, karena tadi pas ditanya nggak mau jawab kan gitu. Cuman kita bisa menyimpulkan, kalau saya menyimpulkan ke sana, nggak tahu kesimpulan dari teman-teman seperti apa, atau misalkan Mageng bisa nge-flashback apakah benar tadi sosok yang jatuh itu di saat ngebangun dari dengki. Oke. Dari dengki.
berarti iri dengki antara si yang punya bangunan ini dengan seseorang lain gitu. Bukan juga. Jadi iri dengkinya seperti apa tuh, boleh diceritain ke kita? Sama seperti kalian, ketika punya teman pasti ada rasa iri dengki antar sesama manusia. Begitupun dia yang celaka di sini. Oke. Yang celaka di sini itu berarti dia dicelakai sama temannya. Dia dicelakai sama temannya sendiri lewat jalur yang tidak baik. Oke. Seperti apa jalur tidak baiknya? Kamu tidak paham jalur tidak baik. Oke. Ya mungkin bisa dengan apa? Bantuan. Jalur tidak baik. Oke. Jalur tidak baik. Terus ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin dari viewer juga mungkin ada yang pertanyaan. Dia apa yang mana? Dia emosinya bapak ini juga nanyanya agak ngeyel juga. Dia emosinya tuh gini nih. Dia bisa diajak bicara baik-baik. Tapi kalau mungkin pertanyaannya apa ya? Gimana ya? Bukan pertanyaan. Kesan ngobrolnya gimana ya? Jangan nanya Tapi itu. bukan siskakan. Cowok ini. Bukan siskakan. Bukan. Cowok. Kalau tadi bener kan? Satu orang tapi jadi dua gitu kelihatannya. Antara dua jadi satu atau satu jadi dua, aku juga ngobrol. Ya, mungkin dia punya dua kepribadian, mungkin ya. Tapi tadi ada yang sekelibat. Tadi yang sekelibat itu masuk kayak cewek. Kalian ngelihat nggak? Kalian kan udah deket sama aku nih. Kalian ngelihat nggak sisi di mana tadi ada sedikit, ada sekelibat, ada kayak cewek yang masuk? Ke Bubut. Nggak? Iya, ke aku ketika tadi. Iya, dari mata Bubut. Oh ya? Kan sosok yang pria tersebut itu udah lama ada di sini. Adalah seorang karyawan yang memang bekerja di sini. Si karyawan ini tuh disayang lah sama si sosok cowok ini yang tadi, ngerti nggak? Nah, si sosok ini tuh sayang lah sama si karyawan ini. Akhirnya dia tuh yang selalu ngejagain si sosok karyawan ini. Tapi karyawannya masih ada gitu, bukan makhluk yang sudah tidak ada. Cuman memang si sosok pria ini memang udah lama, udah lampau dari sebelum ini dibangun. Nah, setelah ini dibangun ada tuh kan karyawan-karyawan yang namanya pelayanan publik lah. Nah, dia itu menjaga salah satu karyawan ini karena dia tuh jadi anak emasnya gitu mungkin ya. Terus tadi kita dapat pesan katanya apa ya, tersirat gitu, jangan ada iri dengki antar sesama manusia, dimana iri dengki ini bisa memberatkan hidup kita, apalagi lewat jalur yang tidak baik yang harus kita mematikan rezeki, apalagi sampai nyawa seseorang itu karena iri dengki itu. Nauzubillah min zalik, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal itu. Di sini kayak hening banget deh suasananya. Yang barusan masuk. Kamu kedinginan. Kenapa? Dingin. Gak pakai baju. Sekarang kamu mau masuk ke tubuh Mama Ageng apa? Mau cerita apa? Enak. Enak. Karena kedinginan. Oke. Kamu udah lama di sini? Oh, baru. Kenapa kamu gak di baju? Kenapa bisa sampai ada di sini? Dingin. Ini udah pakai baju. Enak kan? Mau ditolongin apa? Baju doang aja ya. Ya, saya doain ya. Nama kamu siapa? Nana. Jadi Katanya benar kamu di kamar mandi kedinginan. Iya. Nana. Baju mana? Baju Nana. Baju mana? Baju mana? Emang dia nggak bawa baju lagi.
Ya udah selesai. Nanti tolongin didoain ya Nana ya. Nanti didoain ya. Nanti bantu doa aja ya. Mm-mm. Kenapa masih di sini? Kenapa Nana masih di sini? Memang di sini. Oh, Nana meninggal di sini. Memang di sini tempat Nana. Oh, tempat Nana di sini. Di sini ada siapa aja? Nana bisa ceritain kenapa Nana bisa kayak gini sampai nggak di baju? Sakit. Nana disekap orang mandi. Ini sakit ini kenapa? Dipukul. Oh, dipukul. Berarti Nana dibunuh ya? Siksa. Disiksa. Di sini juga. Sama siapa? Laki-laki yang sama Nana. Sekarang laki-lakinya masih ada? Nggak tahu. Ya nanti kita doain ya. Biar Nana bisa tenang ya. Ya nanti kita doain ya. Biar segala rasa sakit yang Nana derita sekarang, kedinginan Nana, terus Nana juga bisa tenang juga ya. Ya. Makasih Nana udah cerita. Karena itu yang kita butuhkan. Mungkin Nana bisa memanfaatkan tubuh dari ini untuk bercerita. Kepingin Nana seperti apa? Kita coba bantu doanya dari semua ya. Ada yang mau diceritain nggak dari Nana? Cerita. Saya mau nanya boleh nggak? Di sini Nana kenal sama sosok Siska nggak? Siapa? Siska. Siska. Katanya di sini ada sosok Siska juga yang nasibnya hampir sama kayak Nana itu. Enggak. Kalau tadi yang masuk ke Mama Ageng yang cowok itu siapa? Nana kenal nggak? Enggak juga. Ya udah, kalau misalkan Nana nggak mau diceritain lagi, kita bantu doa ya. Nana mau keluar sekarang? Mau dibantu? Ini sakit? Ya, nanti kita doain ya, biar Nana nggak sakit lagi. Kenapa ini? Hmm? Bekas memar ya? Dipukulin? Sakit semua badan? Ya udah, nanti kita doain biar Nana lebih tenang ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak dari Udah teman-teman? anget belum badannya? Udah anget belum badannya? Udah terasa hangat belum sekarang? Iya, udah beberapa kali dia disiksa. Hmm. Kenapa bisa disiksa sama laki-laki? Itu kenapa katanya bisa disiksa sama laki-laki itu? Nana yang salah. Oh, Nana yang salah. Emang dulu Nana kerja apa? Malu. Oke, saya ngerti. Ya udah, segala sesuatu masalah Nana semenjak hidup sampai Nana meninggal seperti ini, intinya kita doain yang terbaik buat Nana. Sakit. Ya, saya bantu keluarga. Udah ya, keluar ya. Udah, keluar. Udah dikasih. Udah keluar. Karuti. Kasih. Apa bukan Siska? Bukan Siska. Ini Nana. Bukan beda. Barusan beda maksudnya. Beda sosok. Iya, beda sosok. Yo, kasihan banget. Bilang lebih baru kan? Yang Lebih baru. Ini pada zaman baru kan? Oh, Nah. udah lama. Di mana? Kalau menurut dia baru itu bukan berarti barunya kita, ngerti nggak? 1 tahunnya Jin berapa lama sih di kehidupan kita? Nah, Zaman dulu. seperti itu. Dimana kalau misalkan aku itu memang kita kan ke masa lampau ya. Kayaknya si sosok ini tuh memang lebih lama dari almarhum S ini. Sedangkan almarhum S ini kan di gedung zaman sekarang.
Yang aku cari, yang kita cari selama ini adalah kisah masa lampau. Otomatis portal yang aku buka dalam tubuh aku itu adalah masa yang lama. Kalau dia bilang sebentar, itu kan belum tentu sebentarnya kita. Bicara masalah ini lah. Gimana sih Ji? Baik, bukan? Yang nangis aja. Kalian penasaran gak sih? Kalian cek kesana aja. Iya. Kalian belum tahu ya cerita situ ya? Udah. Enggak, maksudnya kamarnya si Risa semenjak kejadian itu? Risa. Tadi Bukan Risa. Risa. Itu si Teh Ucan aja denger, beneran Teh Ucan? Risa mah aku. Ini, sini. Jelas banget katanya. Itu tangisan deket banget kok. Ya demi apa? Emang kalian gak dengar barusan? Dengar. Suara yang nangis? Dengar. Aku kan lagi Ini. di dalam. Ini kejadian si Risa itu yang katanya meninggal di kamar ini guys. Sorry. Panas. Oh, dibawa kemana kita? Oh, yang Di sini. kerap nih, bener-bener. Kemana? Kerap. Kumanyi, punten. Nah, kita kayaknya kalau beri. Ayo nanti. Ya, kenapa? Jahat. Perempuan semua. Ya. Oh gitu. Ya. Di sini kisahnya semua perempuan, jangan bawa kalian ke sana katanya. Ada apa lagi nih? Di sini lebih aman mungkin ya. Oh, di sini. Di sini ada ruangan. Yang bawah ruangan, di atas ruangan. Yang di bawah ini ruangan. Yang di bawah ini di bawah ruangan. Ada apa di sana ini? Coba. Di mana ini? Ada apa? Kenapa Nyai nunjuk ruangan itu, ada apa? Tadi belum, udah kesini belum kita tadi ke ruangan ini? Pas masuk, mas masuk. Pas masuk kita ke sini, lewat situ. Oh, tadi pas masuk lewat aja sih, masuk sini. Ada apa nih? Oh, ada di atas ke bawah. Jadi satu. Dah. Yang tadi kata aku jatuh dari ruangan mana sih? Hah? Yang tadi ada Tunjukinnya di sini. yang ada telapak kaki dari mana? Di sini.
Ini. Kamar ini sebelah sini. Hah? Ini kamar ini. Itu. Ini telapak kaki. Di sana ada apa ya? Pokoknya Nyai tadi bilangnya apa? Atas bawah sini. Iya. Aku terus di atas ya. Aku bilang ada yang jatuh. Kayak gini orang itu tuh. Set. Jadi kayak kelihatan sama dia tuh ini tuh ada tutupan. Ya padahal dia nggak kenapa-kenapa gitu ya. Padahal dia nggak kenapa-kenapa ya. Kayak ada yang nutupin jadi dia jatuh. Jadi si orangnya yang jadi dengki itu menyimpan sesuatu deh kayaknya. Ini dingin banget deh. Nah kalau pas bilang ada menyimpan sesuatu emang di kamar ini. Enggak, ternyata tadi Nyai kasih tahu kan. Di sana apa sih ruangan apa? Yang masuk dari kitchen. Jadi kita lewat tadi kan kitchen ke sini. Ada yang disimpan di sana di luar berarti. Tapi ada atasnya juga. Kok mayit sih, Sa? Barang, sesuatu barang. Ini kayaknya buat resepsionis, buat pegawai ininya ke atas deh. Masih pintu darurat. Apa? Nggak apa-apa. Kayaknya kalau mau makan atau apa gitu pesan apa lewat sini. Itu alasan Nyai nyuruh kita balik lagi itu kenapa? Jangan ke sana katanya. Jangan bahaya. Perempuan. Banyak sosok perempuan. Kalian banyak perempuan. Ya, jadi bahaya buat kalian gitu. Nah itu tadi langsung ngeduduk gitu. Kenapa juga? Karena ini kan medannya bahaya juga. Takutnya ada yang jatuh. Gitu. Yang di izinnya cowok ya, sukanya ke cowok gitu. Nyai bukan Nyai itu Itu. punya aku. Penjaga Buddha. Masih tahu jangan ke sana. Iya maksudnya tuh yang kan ngasih tahu nggak boleh cewek, karena kakaknya sukanya cowok ya. Bukan, karena kisahnya di sini banyak tentang perempuan. Kisahnya banyak tentang perempuan. Jadi kita kan sama perempuan. Nyai jarang masuk karena Nyai perempuan. Ada yang Ngingetin kita sama-sama perempuan loh gitu. kan waktu di sana kan kalau sosoknya yang negatif banyak yang masuk. Nah kalau di sini dia ngingetin karena sesama perempuan gitu, sama-sama perempuan gitu. Tapi justru si kisahnya si almarhum itu siapa tadi namanya? Risa. Tadi Bukan kamu ingatnya sama aku kali ya? Ya namanya Risa. Risanya di sana. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan dia masih bisa masih rasa interaksi di sini juga. Pantesan si Nana itu bukan Nana namanya. Nana itu bukan Nana namanya. Ini kali tapi sama dia Samar. disamarin. Random, ada yang kecil, ada yang gede. Ini kaki anak kecil. Kalau nggak kaki perempuan deh. Ukuran kecil ini. Ini ukuran ini kan untuk perempuan kayak ini kecil. Ukuran 37 38. 36. Ini aneh ya. Ini aneh nggak sih? Yang mana? Ini aneh. Itu yang kaki panjang. Kakinya ya. Tapi nggak panjang, gede banget. Tapi ini aneh tuh jari-jarinya sih. Mana ada itu telapak kaki tapi bingkang gitu. Yang ini tuh aneh. Jadi beda-beda ya. Yang Jadi ini nih kalau kita gini ya mau suzon yang buka apa namanya sepatu terus nginjek gitu kan. Tapi masa bentuk kakinya beda-beda semua? iya itu. Enggak, pertama beda-beda. Kalau orang melangkah, ini ya, sorry. Kalau orang melangkah, itu jarak kakinya ini tadi benar kan? Segini kan tuh. Nah, gitu. Ini beda-beda. Beda Ya segini tak. Nih, lihat ya. Kayak ini kan kaki kiri kaki kanan. Ini kaki kanan, kirinya nggak ada. Misalnya loncat-loncat melangkah gitu. Nah kayak gini. Ini maksudnya dia jalan kan gini. Ini loncat-loncat. Ini tuh bengkok. Iya bengkok. Terus beda lagi ya. Iya beda. Beda. Jadi kan kalau kita kaki sama gitu ya ukurannya, ini beda-beda. Bentukannya juga beda-beda. Loh. Kaki siapa? Ya pasti bukan kaki aku Ini kan panjang jempolnya. Ini aku nggak habis pikir tuh ini. Jarinya ada berapa hitung? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sih. Kalau di atas 6 tadi jadinya.
atas sama mereka. Dan jarinya tuh beda-beda tuh. Lihat ukuran bentuk jarinya beda-beda. Kaki apa? Nggak tahu. Ini kaki aku soalnya di sini. Ini kaki Patia. Ini kaki Hos. Kaki Hos, kaki Bubun. saja dia Nana ya, karena ya dia menyembunyikan identitasnya. Itu kan kayak mungkin kita bisa aja dong asbun ya kan, nyebutin namanya. Tau nggak kondisi dia tuh benar-benar kasihan. Yang tadi aku lihat, maaf ya, dia pakai bra ya, tapi branya yang satu pinggir gitu lah, udah copot. Dan di bawahnya tuh dia kayak cuma pakai kain, entah itu anduk atau spray atau apa, nggak tahu, pokoknya itu aja kain gitu. Nggak usah apa ini sakit, ini juga sakit. Sampai tadi dia itu sering diperlakukan kasar, ya kasar. Dia tuh mau cerita tapi dia malu. Dia mau cerita tapi dia malu karena maaf ya, mungkin pekerjaannya ya. Tapi nggak apa-apa, kamu cerita aja kan. Kayak lemas banget badan aku, ngerasa kayak aku ngerasain apa yang dia rasain gitu loh. Cantik ya. Siapa ini? Nananya? Cari. Cantik. Nana suka? Sama tangannya cantik-cantik ya. Badannya sama nggak? Suka. Mau cerita lagi? Tadi katanya mau cerita. Malu. Nana juga so cantik. Sama. Gak apa-apa, mau nangis sih gak apa-apa. Kita ngerti apa yang Nana rasain sebetulnya. Udah lama ya Nana gak ngeliat tangan Nana cantik kayak gitu lagi ya. Nana mau cerita lagi? Tadi katanya mau cerita lagi. Malu? Nggak apa-apa. Kita ngerti kok. Mungkin Nana penasaran, pengen cerita biar Nana bisa lebih tenang lagi. Nanti dia baik-baik ya. Gimana tadi badannya, udah enak kan? Masih terasa dingin sama sakit? Selamanya Nana sakit. Ya janganlah. Yang penting Nananya udah tenang, udah bisa menceritakan kepenasaran Nana kenapa Nana bisa meninggal seperti ini. Biar jadi pelajaran juga buat semua, bahwa hal yang tidak baik itu membawa akibat yang tidak baik juga. Bener kan? Mungkin Nana bisa sampai meninggal seperti ini karena mungkin tadi Nana bilang salah Nana. Coba kalau misalkan Nana kerjanya yang baik, tidak akan mungkin seperti ini kan? Tapi dia keras. Iya. Nana bisa keluar dari tempat ini? Bisa apa tidak? Tidak bisa ya? Kenapa? Terkunci di sini. Dendam Nana ada di sini. Dendam Nana ada di sini. Kita ngerti. Tapi mungkin kalau misalkan dendamnya Nana sudah bisa melepaskan, Nana bisa lebih tenang lagi. Sakit hati ya. Cantiknya. Nana suka? Suka. Nana mau nyoba pulang ke tempat yang lebih indah, Nan. Nana lepasin dendam Nana, ikhlasin semuanya. Nana bisa pulang.
saat Nana ikhlas mungkin Nana bisa lebih tenang. Mau dibantu? Belum. Oke, tidak memaksa. Tapi Nana sebelumnya sudah pernah menikah? Belum. Nana sama laki-laki itu ada hubungan spesial. Ada hubungan spesial, Sangat spesial. sangat spesial. Tapi aneh. Padahal dikit lagi. Padahal dikit lagi. Pertanyaan yang mau aku buat. Laki-laki yang sangat spesial ini kenapa bisa sampai menyakiti Nana sampai dia bunuh Nana? Gitu. Itu nama Nana. Merinding langsung. Ternyata sampai dia itu Jadi awalnya belum full dia. Nah gitu bentuk nanya dong jadi biar terbawa ya karena aku sok terapkan aku ngejaga dia juga tapi punya pertanyaan Jadi kalau mau nanya mending bawel, jangan dilamain, akunya berat. Kalian jangan tegang dong. Jadi biar aku nggak tegang. tapi jujur untuk posisi di episode ini saya nggak seperti biasanya. Saya ngerasa terkuras banget energi tapi nggak tahu kenapa. Biasanya nggak kayak gini. Malah yang jadi aneh itu semua bisa ngerasain kayak tadi Cica. Saya tahu Cica sekarang nama Boka, Cici nama Boka bisa ngerasain. Agus sekarang nama berani. baru ikutan konten ya, dikasih kayak dijam gitu. Biasanya nggak pernah ya, begini rasa Karena apa yang biasa sekarang ada dalam tubuh aku, sedikit demi sedikit itu membawa kalian juga ke situ. Gitu. Nih ya, kalau misalkan gini kasarnya ya, kalau aku jualan batagor nih ya, kalian teman-teman aku, kalian tuh bakalan terus makan batagor kan? Sering bakalan mampir ke tempat batagor aku, gitu lah kasarnya. lebih kocok aja Kalian cocok sama gitu. FOMO. Kalian FOMO aku ya. Lo biasanya dikasih dijemputnya apa maksudnya ke aku gitu kalau di jalan aku ke sendiri ini mah kayak dikasih dijemputnya kayak dijualin listrik. Ingat gak sih kalau misalkan kayak kalau kemasukan sama siapa kayak dibawa ke ya kasih contoh itu jelas banget. Makanya aku agak malu ya tadi di atas tuh gini karena kelihatan banget gini merot gitu jatuhnya tuh kelihatan banget marawan. Cuman tadi emang yang banyak berinteraksi yang dari sosok Nana itu emang banyak sekali pelajaran yang emang harus kita ambil ya. Apa yang tadi kita sampaikan, apa Nana sampaikan tadi emang segala sesuatunya ada sebab akibat. Apa yang dia kerjakan dulu mungkin hal yang tidak baik akhirnya membawa hasil yang tidak baik juga. Yang itulah di jelajah mistis itu sebetulnya kita menguak sejarah itu atau misalkan menguak itu suka banyak pesan-pesan moralnya, pesan-pesan moral dari kejadian-kejadian yang ditangkap, memori dari hostnya itu sendiri ceritanya bisa buat jadi pembelajaran kita juga sih seperti ini. Ya mudah-mudahan sosok Nana bisa tenang ya setelah dia bisa memberikan curhatannya lewat apa? Jangan dulu ditutup, bakal ada cerita lagi pasti. Iya, maksudnya kita doakan gitu kan seperti itu. Mudah-mudahan dia bisa lebih tenang gitu kan setelah dia mengeluarkan unek-uneknya, kepenasarannya gitu kan kayak gitu. Karena Enggak, aku cuma mulai ini nanti jadi turun viewersnya. Jangan kita tenggelam dulu. Barusan udah 70 sekarang. Kenapa ya aku takut ke Bubun? Aku takut lihat Bubun sama Bubun. Nggak tahu. Itu belum diubahnya sih. Makasih dah Pak. Charger ada. Meyakin ya. Kasih kolom tadi diisi WA. Oh, yang IP. Cicing tidak tahu itu. Ini mana ada itu nasi tak lempeng.
Sareri gerak. Oh, keur heureuy. Jadi gue yang tegang. Keur heureuy kamu teh. Ayo sugan teh teu keur heureuy atuh da. Adem banget ya. Naon sih? Apa sih? Gak usah sompral kayak gitu ya. Apaan aku mah Gak usah sompral assalamualaikum. kayak gitu ya. Engko tadi heureuy tapi dicarekan. Ya tapi bercandanya nggak kayak gitu. Kan Aku bilang nggak suka bercanda kayak gitu. assalamualaikum. Aku nggak suka suara kayak gitu. Dikira aku berani, takut aku juga. Oh, aku manusia. Bukannya takut. Bukan masalah bercanda. Apa dong? Kalau misalkan aku kayak gitu emang aku Ya tadi bercanda soalnya kaget ngagetin. ada gelut. Lainnya dulu tapi ngarewaskeun atuh. Di sini barusan tadi ada suara orang langkah. Kan kamu Tadi itu maksudnya sengaja kita lagi nyari suasana gitu maksudnya. iya kadang kan di saat kita lagi nyariin suasana lagi ngomong mereka itu suka ngomong-ngomongan. Nah di sini nih sorot. Tuh di sana tuh tadi nggak tahu ruangan apa di sana tuh. Di juru. Mungkin yang di rumah viewer yang misalkan bisa lihat ke sana nggak tahu yang bisa apa di sana ada apa. Kalau tadi diizinin aja kita ke sana, saya pengen ke sana barusan. Gak usah ceritanya juga udah lengkap dah. Banget di sini. Ingin jalan. Kan tadi yang katanya yang di ruangan itu ada apa? Bukan ruangan ternyata, oh di luar ditanamnya. Oh, di luar. Apa bu? Di luar ditanamnya. Di luar. Jadi kan tadi Nyai nunjuk sana. Itu karena ternyata pas kita lihat di sana itu kan ternyata arah keluar kan. Itu maksudnya sih kan karena nyambung sama hal yang jatuh tadi itu satu hal negatif yang ditanamnya itu di sana di luar gitu. Katanya di atas basah ada wanita baju putih. Makanya itu dari tadi di sini sampai ada yang ngetok-ngetokan juga Tadi di atas di sini. di sana di kaca Iya. ini. Jadi bolak-balik dia teritorinya di Nah, sini. ini tuh yang itu tempatnya Iya itu. itu. Maksudnya Nyai mungkin tadi udah turun aja karena Nyai tahu sosok itu akan menceritakan tanpa kita ke lokasi tersebut. Oh iya Gitu. ikut kita. Ah. Tapi kan nggak boleh ke atas. Iya nggak boleh ke atas, kitanya nggak boleh sampai sana. Jadi barusan kita cuma Bahaya soalnya. Ini Ini dari soalnya udah kayak begini. Ini kan kita kecil-kecil semua badannya. struktur bangunan. Kan selinging tas segini, tah badan kita teh kecil nih. Ini struktur bangunan bahaya soalnya takutnya ada pas ini jalan jatuh sini nggak aman soalnya. Ini udah di ini belum? Udah tadi. Jadi anehnya tuh ya si tembok bawahnya tuh ya, si lantainya tuh lantai, terlihat lantai, tapi ternyata itu tuh bukan lantai kan tadi juga ya? Dia ada Tambalan gitu. Jadi sebenarnya pakai kayu ya si atasnya itu pakai kayu, terus di semen langsung pakai lantai gitu. Jadi bahaya guys, sering bingo di atas itu tidak ada apa. Tapi kata batin di mata hati Oh, ini ternyata bukan ruangan guys. jalan ya. Emang bukan ruangan, emang tangga darurat. yang ada darurat Yang kita kayak tadi kitchen. masuk ya. Yang ada ke kitchen gitu. Tadi Jadi staff yang boleh soalnya masuk. dari tangga ini mah nggak bisa dilewatin tadi bahaya. Iya, Shoot tangga ini nih, shoot tangga ini, shoot. Nah, apa sih? Shoot tangga ini.
perjalanan penelusuran malam ini berakhir juga. Sekitar kurang lebih 2 jam Mama Ageng official bersama tim Jelajah Mistis bisa nemenin kalian di rumah dengan menyajikan asupan-asupan horor di malam hari ini. Kita kuak misterinya apa aja yang ada di Hotel Terbengkalai malam ini. Jangan lupa buat kalian yang punya rekomendasi tempat terbengkalai, tempat angker, kalian boleh DM ke Instagram di sini. Juga untuk kalian yang punya cerita misteri atau cerita horor yang menurut kalian menarik, kalian boleh DM juga. Jangan lupa, kami di sini tidak menantang, memanggil ataupun mencari mereka. Di sini kami hanya berbagi cerita melalui perjalanan kami.